Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Roger Wanula dengan NIM 2302 0460 0005. Dengan saya Munzir dengan NIM 2302 04 62005. Dan saya Ilham Nursaga dengan NIM 2302 046 01 011. Dan saya Yudul Ismail dengan NIM 230 2046 020 11. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video mengenai KWH meter yang membahas tentang pengertian, bagian-bagian, cara menggunakan, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari KWH meter analog dan digital. Baiklah, langsung masuk ke dalam materi yang pertama. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian KWH meter. KWH meter adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur dan mencatat jumlah energi listrik yang dikonsumsi oleh suatu beban listrik dalam satuan kilowatt hour atau disebut KWH meter. Umumnya dipasang pada instalasi listrik rumah, bangunan komersial atau industri untuk mengukur pemakaian energi listrik secara akurat. Baik, kemudian untuk KWH meter sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada KWH meter analog dan ada KWH meter digital. Di belakang saya ini terdapat KWH meter analog. Nah, KWH meter analog adalah jenis KWH meter yang menggunakan mekanisme pengukuran dan tampilan analog untuk mengukur dan mencatat pemakaian energi listrik. Nah, mekanisme pengukuran pada KWH meter analog umumnya menggunakan roda putar yang berputar sejalan dengan jumlah energi listrik yang dikonsumsi. Kami ini sudah terdapat KWH meter digital. Nah, KWH meter digital menggunakan teknologi digital untuk mengukur dan menampilkan jumlah energi listrik yang dikonsumsi. Mekanisme pada pengukuran pada KWH meter digital biasanya menggunakan sensor arus dan tegangan yang terhubung ke mikroprosesor. Mikroprosesor kemudian menghitung jumlah energi listrik berdasarkan data yang diterima dari sensor dan menampilkan hasilnya dalam bentuk angka di layar digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian KWH meter analog. Baik, yang pertama itu ada MCB. MCB di sini berfungsi sebagai proteksi dalam instalasi listrik bila terjadi beban lebih dan hubung singkat arus listrik atau adanya biasanya korsleting. Baik, yang ada lampu hijau. Lampu hijau ini berfungsi menunjukkan bahwa meteran telah terpasang dengan benar atau dalam keadaan normal. Baik, yang kedua ada lampu merah. Lampu merah ini biasanya menunjukkan bahwa arus listrik sedang terhubung atau meteran sedang aktif. Ketika lampu merah ini menyala, itu menandakan bahwa energi listrik sedang dikonsumsi. Baik, yang ketiga ada lampu kuning. Lampu kuning ini memiliki beberapa arti tergantung pada desain atau produsen. Namun biasanya lampu kuning menunjukkan kondisi peringatan atau perhatian. Ini mungkin menunjukkan bahwa meteran sedang dalam mode pengujian atau ada masalah teknis yang memerlukan perhatian atau pemeliharaan. Pada KWH meter analog ada angka terlihat pada skala meteran. Ada angka skala meteran tersebut, ada representasi dari jumlah energi listrik yang telah dikonsumsi. Angka ini biasanya sebagai pembacaan atau angka meter. Baik, adapun bagian-bagian yang ada di dalam KWH meter analog yaitu ada roda gigi, ada piringan, ada kumparan. Adapun beberapa bagian di KWH meter digital ini, yang pertama yaitu segel. Segel ini sendiri berfungsi untuk menjaga keamanan dan keandaan pengukuran energi listrik. Kemudian ada layar display. Nah, layar display sendiri ini adalah komponen yang menampilkan informasi penggunaan listrik dan data terkait. Layar display ini pada KWH meter digital ini biasanya menggunakan teknologi LCD dan LED untuk menampilkan angka-angka dan karakter yang mudah dibaca. Baik, kemudian ada lampu kredit. Lampu kredit ini sendiri memiliki fungsi sebagai indikator visual untuk menampilkan status kredit atau jumlah energi yang tersisa dalam unit KWH meter yang telah dibeli atau dialokasikan kepada pengguna. Lampu ini dapat berupa lampu LED atau lampu lain
yang menyala atau berkedip dengan pola tertentu untuk menunjukkan tingkat atau status kredit. Kemudian lampu tamper. Nah, lampu tamper ini sendiri berfungsi untuk mendeteksi tindakan yang tidak sah atau manipulasi pada meter. Tamper ini biasanya berupa komponen sensor atau perangkat yang akan memberikan sinyal atau indikasi ketika ada tindakan yang mencurigakan terhadap meter. Kemudian di sini ada tombol. Tombol ini sendiri memiliki fungsi biasanya untuk memasukkan voucher. Kemudian yang di bawah ini ada terminal. Nah, terminal pada KWH meter digital ini adalah konektor atau penghubung yang digunakan untuk menghubungkan meter dengan sumber listrik yang akan diukur terminal. Terminal ini berfungsi untuk memungkinkan aliran arus listrik melalui meter agar dapat diukur dan dipantau konsumsinya. Terminal ini juga terbagi menjadi dua, ada arus masuk dan ada arus keluar. Kemudian yang terakhir ada MCB sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik bila terjadi beban yang lebih dan hubung singkat arus listrik. Selanjutnya yaitu pengukuran KWH meter analog. Cara pengukurannya hampir sama dengan KWH meter digital. Yang pertama yaitu kita melihat tampilannya pada angka tersebut yang nilainya yaitu 37.771,5. Setelah kita catat, kita menunggu beberapa saat. Setelah menunggu beberapa saat, kita cek lagi angka yang terdapat pada KWH meter. Di sini tertulis 37.771,8. Maka kita kurangi dengan angka yang tadi yaitu 37.771,5 dan hasilnya yaitu 0,3 kWh. Maka energi yang digunakan selama kurang lebih 20 menitan tadi sebanyak 0,3 kWh. Yang selanjutnya itu cara pengukuran KWH meter digital. Cara yang pertama yaitu kita melihat nilai yang terdapat pada display layar. Nilainya itu 1416,16. Jadi kita catat. Setelah itu kita menunggu beberapa saat. Setelah menunggu beberapa saat, hasilnya telah berubah. Di sini pada layarnya hasilnya itu 1415,71 kWh. Jadi kita untuk menentukan berapa energi yang digunakan, kita mengurangi dengan yang pertama tadi yaitu 14.416,16 dikurangi 1415,71. Baik, setelah menghitung selisihnya tadi, ditentukan nilainya yaitu 0,45 kWh. Baik, masuk ke materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap KWH meter. Kelebihan dan kekurangan dari KWH meter analog. Kelebihan yang pertama yaitu KWH meter analog menggunakan listrik pasca bayar, sehingga kita tidak perlu khawatir jika token listrik habis. Yang kedua, KWH meter analog lebih awet dan tahan lama karena masih menggunakan piringan aluminium. Yang ketiga, pelanggan tidak perlu takut kehabisan pulsa. Dan yang terakhir, pembayaran dilakukan di akhir sehingga kita tidak perlu mengisi ulang daya listrik terlalu sering. Kekurangan dari KWH meter analog, yang pertama, sistem pemilihan kadangkala terjadi gangguan. Yang kedua, akurasi yang terbatas. Yang ketiga, rentan terhadap kesalahan pembacaan. Yang keempat, tidak ada fitur tambahan. Yang terakhir yaitu perawatan dan pemeliharaan yang lebih rumit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan KWH meter digital. Yang pertama itu ada KWH meter digital akurat dalam mengukur konsumsi listrik. Yang kedua, KWH meter digital dapat menampilkan informasi konsumsi listrik secara lebih detail. Yang ketiga, KWH meter digital dapat mengirimkan informasi konsumsi listrik ke perangkat mobile. KWH meter digital. Yang pertama adalah gaya lebih mahal dibandingkan dengan KWH meter analog. Kedua, perawatan lebih kompleks dan dibandingkan dengan KWH meter analog. Ketiga, KWH meter digital memerlukan baterai yang perlu diganti secara teratur. Keempat, KWH meter digital memerlukan perawatan yang lebih sering dibandingkan dengan KWH meter analog. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai KWH meter analog dan digital. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.